Orang munafik itu diuji 2 kali setiap tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali kita di acara yang sangat menarik ini, yakni perbincangan bersama Ustadz yang pagi hari ini kita telah bersama dengan Ustadz Samsudin Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar antum sekalian Sobat Mutakin? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat. Pada pagi hari ini Ustadz kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Ustadz, ngobrol-ngobrol berbincang-bincang sebentar mengenai manusia itu kan dibagi oleh Allah itu menjadi 3 bagian Ustadz ya kalau dalam Al-Quran itu. Betul. Yang pertama orang yang beriman, orang mukmin, orang kafir dan orang munafik. Betul. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang orang-orang munafik nih Ustadz nih. Betul. Karena kan fenomena akhir zaman ini banyak sekali orang-orang munafik gitu kan artinya kan ya. Dan juga kadang-kadang kata-kata munafik ini udah menjadi kata-kata yang populer. Betul. Ketika orang tuh berdosa, munafik loh. Iya. Nah, ketika orang itu berjanji berkhianat, wah dia mah orang munafik. Nah itu. Betul. Sebetulnya kedudukan munafik itu sendiri itu seperti apa Ustadz? Yang Allah terangkan dalam Al-Quran itu mereka itu bagaimana dan biasanya seperti apa mereka itu Ustadz? Ini silahkan diterangkan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita berbicara tentang orang-orang munafik, itu memang telah dijelaskan dengan panjang lebar di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat ya yang itu secara khusus berbicara tentang orang-orang munafik. Ya. Al-Munafikun ya, surat Al-Munafikun. Nah, munafik ini kalau dari sisi bahasa Arab itu dari kata nafako yang artinya itu lubang. Itu lubang. Sehingga yang disebut orang munafik itu, karena lubang kan biasanya kagak kelihatan ya, kagak kelihatan. Dia kalau kita lihat sepintas itu sepertinya datar, padahal di situ ada lubangnya. Apalagi ada airnya Ustadz. Ada airnya. Oh, lebih lagi nggak kelihatan tuh. Kita bisa kejeblos masuk ke dalamnya. Jadi orang munafik itu adalah orang yang dari sisi dohirnya dia itu menampakkan keislamannya. Tapi sesungguhnya hakikatnya dia itu orang-orang yang menentang Islam. Oleh karena itu orang munafik itu yang hakiki nih, orang munafik yang hakiki, karena munafik itu dibagi menjadi 2. Ada munafik-munafik yang disebut dengan munafik yang hakiki, munafik yang i'tiqodi. Orang munafik yang i'tiqodi itu adalah dia dari sisi dohirnya seperti orang muslim, seperti orang mukmin, padahal dia itu orang kafir. Dia memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Ini yang disebut dengan munafik i'tiqadi, munafik yang hakiki. Makanya di Al-Qur'an orang-orang yang terkategori munafik yang hakiki itu kedudukannya jauh lebih buruk dibandingkan orang kafir. Innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah di keraknya neraka itu. Mengapa dia jauh lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir? Karena kalau orang kafir dohirnya jelas dia tidak muslim, dia tidak mukmin, sehingga kita dengan sangat mudah mengidentifikasi mereka. Tapi kalau orang munafik itu adalah orang yang menyamar ya. Menyamar sebagai seorang muslim, pakai casing muslim, tapi hakikatnya dia itu sangat benci terhadap Islam. Berpura-pura. Ada istilah serigala berbulu domba. Betul, serigala berbulu domba. Kemudian yang kedua itu adalah munafik yang istilahnya tidak hakiki. Artinya dari sisi hukum, dari sisi fikih, orang ini tetap dihukumi sebagai orang muslim. Tetapi orang ini memiliki khisol, kalau para ulama mengatakan. Khisol itu tabiatnya orang munafik. Tapi tabiat yang ada dalam dirinya
yakni tabiat orang munafik itu tidak menjadikan dia itu keluar dari agama Islam. Kan Nabi mengatakan ayatul munafik salasun. Jadi ayat atau tanda dari orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, jika dia itu berbicara selalu berdusta. Wa idza utumina khana, jika dia itu diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada khalafa. Jadi jika dia itu berjanji, suka dia menyelisih janjinya. Nah, ini adalah sifat-sifat atau tanda-tanda dari orang munafik. Kalau salah satu sifat ini ada pada diri seorang muslim, kan ada ya orang muslim yang dia tuh kalau ngomong ternyata dusta, atau karena kondisi-kondisi tertentu dia tuh berdusta. Atau ada orang beriman pada saat dia diberi amanah berkhianat gitu. Atau pada saat dia berjanji suka dia ingkari. Kalau sifat-sifat ini ada pada diri seorang muslim, maka kata para ulama dia itu hakikatnya munafik, tapi tidak boleh disebut munafik yang itikodi. Orang ini tetap muslim, hanya dia itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Baik itu dia punya 1 sifat, 2 sifat atau 3 sifat tadi gitu ya. Baik Ustaz. Ini kan tadi berarti ada yang munafik tulen, yang munafik memang munafik benar-benar udah akut lah ibaratnya. Betul. Sama orang satu lagi kafir. yang sama satu lagi yang munafik memang itu masih belum akut gitu kan artinya kan. Nah, kalau yang kita bicara secara munafik hakiki tadi, munafik yang tulen itu tadi, memang kan itu udah mungkin akan jelas. Artinya mereka itu selalu membuat bagaimana umat Islam itu justru akan terbentur, umat Islam itu justru akan terpecah belah. Itu kan udah jelas upaya-upaya mereka. Nah, sedangkan munafik yang kedua ini adalah munafik yang tidak tulen itu tadi. Itu kan kita yang paling mendasar adalah ketika bicara itu dusta, ketika diamanahkan itu berkhianat, itu ketika berjanji itu selalu mengingkari gitu kan. Nah, itu apakah ini termasuk untuk dalam lini kehidupan? Artinya ketika kita bermuamalah, contohnya kita menjalin hubungan bisnis katakanlah seperti itu, lalu berjanji, mengkhianati, itu juga apakah termasuk dalam kategori kemunafikan gitu dalam hal-hal yang sifatnya bermuamalah dengan manusia tuh satu? Ya sebetulnya itu termasuk sifatnya orang munafik. Tapi kalau kita katakan dia munafik, itu harus diberi penjelasan. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita mengatakan ada orang berdusta, kita sebut lo munafik lo gitu. Itu khawatirnya gini, nanti khawatirnya tanpa kita sadari ya, kita itu terjatuh pada aktivitas takfiri. Karena munafik itu yang hakiki, itu hakikatnya orang kafir, bahkan jauh lebih buruk dari orang kafir. Makanya kalau panjenengan saya sebut misalnya kafir, kan tidak boleh. Kalau memang sifat kekufuran itu tidak ada pada diri antum. Tapi kalau ada sifat itu pada diri antum, boleh kita sebut kafir misalnya. Ya. Nah kalau munafik ini harus berhati-hati, karena munafik itu tadi ada 2 macam itu masalahnya. Ada yang hakiki, ada yang tidak hakiki. Gitu. Makanya kalau ada saudara kita berdosa, jangan kita gampang mengatakan dia munafik. Jangan. Tapi kita katakan Anda maksiat pada Allah. Gitu. Meskipun kita tahu persis berdasarkan hadis Nabi, orang itu sudah memiliki salah satu sifat dari orang munafik. Ya. Gitu. Nah ini perlu kita ingatkan kepada sobat mutakin sekalian Ustadz nih. Ya. Artinya lebih berhati-hati lagi. Jadi jangan sampai melontarkan satu kata-kata lah. Ya. Anda munafik nih, Anda telah berdusta, Anda munafik nih, dikasih amanah tidak Anda tepati seperti berarti ini juga harus menjadi kehati-hatian. Harus dihindari. Dan ini mungkin yang sering terlontar kalau kita melihat di masyarakat itu kan, artinya kan itu kan gampang itu tadi kan menuduh ente munafik lu kan, seperti kan itu. Sama seperti lo kafir lo gitu kan. Nah. Ternyata itu nggak boleh saat itu ya. Nggak boleh. Munafik itu jauh lebih buruk sebutannya itu. Jadi kalau orang disebut munafik itu jauh lebih buruk daripada orang kafir. Kalau itu munafik yang hakiki ya, gitu. Makanya di Al-Quran itu menggunakan istilah itu penting, Ustaz. Jangan kita menggunakan istilah-istilah yang itu istilah sudah punya makna tertentu dalam Islam. Lebih-lebih lagi istilah yang bertentangan dengan Islam. Di dalam surah Al-Baqarah kan ada tuh ayat. Kalau nggak salah surah Al-Baqarah ayat yang ke 104 tuh kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul ungdurna wasma'u.
Wahai orang beriman, jangan kamu mengatakan kepada Nabi ro'ina. Jadi menggunakan lafadz kata ro'ina itu nggak boleh. Tapi katakanlah ungdurna. Jadi dulu para sahabat kalau ada satu urusan dan sahabat ini ingin diperhatikan urusannya oleh Nabi, beliau mengatakan begini, ro'ina ya Rasulullah, ya Rasul perhatikan urusan kami. Tapi kemudian kata ro'ina itu diplesetkan oleh orang Yahudi jadi ru'una, yang artinya mohon maaf bebal, goblok ya. Nah itu artinya orang Yahudi punya kesempatan menikam Nabi. Jadi pada saat para sahabat menyebut Nabi ro'ina ya Rasulullah, orang Yahudi pada tertawa semua. Nah ini kesempatan menghina Nabi gitu. Makanya Allah melarang kaum muslimin menggunakan kata ro'ina, diganti dengan kata ungdurna. Padahal dari sisi bahasa Arab ro'ina dan ungdurna itu sama artinya, perhatikan urusan kami. Termasuk juga kalau gini, kata munafik. Kata munafik itu punya pengertian syar'i. Ya ini apa? Orang yang menyembunyikan kekafirannya di balik baju keislamannya. Makanya kalau panjenengan mengatakan orang yang belum punya ciri seperti sebagai dengan kata munafik, itu berarti panjenengan menyematkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nggak boleh. Misalnya ada orang ditawari malu-malu kucing, lo jangan munafik deh gitu kan. Lo ini mau nggak nih gue kasih nih gitu. Oh jangan pak gitu kan. Wah lo jangan munafik lo, nggak boleh, jangan ngomong kayak gitu. Berarti ini orang nggak paham terhadap fikih tentang menggunakan satu istilah, itu nggak boleh. Sama seperti kita nggak boleh mengatakan kafir pada saudara-saudara kita yang belum tampak jelas kekufuran pada dirinya, nggak boleh. Loh kalau kafir aja nggak boleh, saat munafik lebih-lebih lagi. Orang munafik itu tadi ya, innal munafiqina, iya. Makanya hati-hatilah kita, jangan sampai. Baik Ustaz, berarti itu kan penggunaan istilah itu pun juga kita mesti berhati-hati dalam berinteraksi itu. Jangan sampai kita menggunakan istilah-istilah yang memang itu justru ternyata memang itu terlarang itu seperti terlarang, itu. Nggak boleh. Iya. Lalu ini Ustaz, itu tadi kalau misalkan itu hanya secara umumnya. Dan kalau kita tahu misalkan seseorang ini memang wah ini munafik tulen nih. Artinya memang dia itu sudah dari ucapannya, dari kata-katanya itu memang selalu artinya menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran, dari mendekatkan diri kepada Allah itu. Itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ketika kita melihat satu perbuatan atau satu sikap dari seseorang atau dari ya contohnya dalam kantor misalkan pemimpin kita lah seperti itu misalkan. Nah itu apa yang harus kita perbuat itu, sikap itu harus bagaimana Ustaz? Ya, sikap terbaik itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dalam memperlakukan orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tuh gembongnya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Dia ini nggak kurang apa menyakiti Nabi SAW. Ya, waktu peperangan tuh berangkat mundur lagi ke belakang. Kemudian membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin dengan isu-isu sektarian ya. Ini orang-orang Madinah akan diusir oleh orang-orang muhajirin khususnya. Dipecah belah. Kemudian juga mereka itu menghalang-halangi. Di Al-Quran kan banyak tuh sifat orang-orang munafik ya. Jadi di Al-Quran misalnya wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasutuna angka sutuda. Jadi jika dikatakan kepada mereka orang munafik, ayo kembali pada Allah dan Rasulnya, kembali pada Al-Quran Sunnah. Ra'aital munafiqina yasuduna angka sududa. Kamu akan melihat orang munafik akan menghalang-halangi kamu dengan penghalangan yang luar biasa. Di Al-Quran juga ada ayat basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Beri kabar gembira pada orang munafik itu siksa yang menghinakan. Siapa orang munafik itu? Alladzina yattakhidunal kafirin auliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai wali mereka, sebagai pelindung mereka, sebagai pemimpin mereka, dengan mereka mengesampingkan orang-orang beriman. Ayat taguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka ingin mendapatkan kemuliaan dengan mereka mengambil orang kafir untuk dijadikan sebagai wali, padahal izzah itu milik Allah. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain. Di Al-Quran itu bahkan sampai begini, untuk menyisihkan orang munafik di era Nabi itu, orang munafik itu diuji 2 kali setiap tahun.
Untuk apa? Untuk menunjukkan kemunafikan hakikinya. Sehingga itu terpilah mereka. Kemudian ada hukum khusus untuk orang-orang munafik. Misalnya gini, orang munafik itu yang jelas-jelas dia ketahuan munafik yang hakiki, menyakiti Nabi, menyakiti ajaran Islam, nggak usah banyak-banyak yang disakiti ajaran Islam, nyakiti satu saja ajaran Islam, membolehkan yang jelas haram, misalnya membolehkan khomer, melarang orang pakai hijab, itu adalah tanda kemunafikan. Itu Melarang orang berhijab tadi. ya itu termasuk tanda-tanda dari kemunafikan yang hakiki. Jadi di Al-Quran banyak sekali hukum. Jadi mereka itu diuji oleh Allah 2 kali setiap tahun untuk menunjukkan kenifakan mereka. Dan yang kedua, di Al-Quran juga disebutkan kalau orang munafik itu dilarang pergi berjihad bersama kaum muslimin selama-lamanya. Kalau dia ketahuan orang munafik yang hakiki dengan ciri-ciri tadi ya, bermualah dengan orang kafir, menghalang-halangi manusia ke jalan Allah, kemudian juga menimbulkan perpecahan. Jadi setelah perang Bani Mustalik itu Nabi cepat-cepat pulang itu ke kota Madinah karena terjadi peristiwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengadu domba kaum muslim pada saat itu. Itu hampir pecah perang antar para sahabat Muhajirin dan Ansor. Makanya dalam perang Bani Mustalik itu Nabi segera pulang. Karena biasanya Nabi itu kalau pulang perang Ustaz, itu Nabi itu selalu berada di barisan paling belakang. Kalau pulangnya paling belakang. Paling belakang, menunggu barangkali ada yang ketinggalan dan mengikuti irama orang yang paling lemah. Gitu. Karena beliau kalau habis perang kan capek ya. Makanya beliau saking kasih sayangnya pada kaum muslim itu kalau perang, habis pulang perang itu belakang. Kecuali pada saat perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik itu Nabi berada di depan, langsung jalan, tidak peduli kalau yang bisa ngikuti langkah beliau atau tidak. Karena ingin cepat-cepat pulang ke kota Madinah. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengadu domba kaum muslimin. Kemudian pada saat perang. Kemudian kasus Masjid Diror, panjenengan ya, masjid. Itu orang munafik juga. Dia membangun masjid yang digunakan camp untuk persinggahan tentara Romawi untuk menikam kota Madinah. Coba, jahat sekali kan orang munafik itu. Itu kasus Masjid Diror itu. Kemudian juga ada hukum lain, orang munafik tidak boleh didoakan. Sama seperti orang kafir, tidak boleh. Jadi pada saat baginda Nabi hendak mensolati, maksudnya mendoakan gembong munafik kota Madinah, ditegur oleh Allah SWT. Wala takum ala kubrihi, jangan kamu berdiri di atas kuburan orang munafik itu. Makanya orang munafik di zaman Nabi itu diberi sanksi sosial, Ustaz. Nah, sikap kita sama seperti di dalam Al-Quran. Kalau kita mengetahui ada orang munafik seperti itu, kita perlakuan seperti perlakuan yang tersebut di dalam Al-Quran. Dan secara dohir juga, gini, secara dohir ya. Kalau orang itu masih menampakkan keislaman, maka yang kita lakukan sama seperti Nabi, ya, seperti Nabi SAW. Jadi kita perlakukan mereka sebagai seorang Muslim, karena nahnu nahkumu bidohir. Kita hanya menghukumi aspek-aspek yang nampak. Kalau dia menampakkan kemuslimannya, ya sudah kita perlakukan dia sebagai seorang Muslim. Makanya Nabi kan tidak pernah memerintahkan para sahabat ngebunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan anaknya sendiri yang ngacung, Rasul, biar saya sendiri aja yang ngebunuh dia. Karena apa? Karena nanti Anda memerintahkan yang lain itu banyak fitnah. Tapi kalau yang ngebunuh anaknya sendiri kan enggak gitu. Padahal itu udah jelas-jelas kemunafikannya. Padahal sudah jelas gitu. Nabi tetap enggak boleh. Cuma beliau dari sisi hukum sangat keras tadi, enggak boleh ikut perang. Enggak boleh didoain gitu. Dan jenengan juga sama, kalau udah kelihatan orang seperti itu harus kemudian sikap kita gimana? Apakah lemah lembut? Tidak. Nah, di Al-Quran juga ada perintah dari Allah agar kita itu berlaku keras kepada orang munafik. Tapi perlakuan keras pada mereka itu tentu tidak melampaui batas-batas yang disebut dalam Al-Quran dan juga perilaku Nabi dalam memperlakukan orang munafik. Jangan, karena contoh atau teladan yang paling baik kan Nabi SAW. Jangan jenengan kalau ngeliat orang munafik itu kesel kita perangi mereka, ya jangan. Salah itu. Abdullah bin Ubay bin Salul karena sholatnya selalu di belakang Nabi, ya gimana Nabi masa lu orang munafik ngapain kesini diusir dari masjid? Enggak juga. Dan sebetulnya Nabi bukannya nggak tahu Ustaz ya itu ya. Bukan. Kalau dia tahu itu tahu tuh ya. Tahu dia tuh.
Cuma beliau itu kan beliau itu kan juga kepala negara di kota Madinah. Makanya sikap beliau itu harus sikap sebagai negarawan yang sejati itu. Tapi ada kisah juga saya ingin sampaikan. Tapi ini secara individu ya. Kalau panjenengan baca di dalam surah An-Nisa, ya. Alam taro ilal ladzina yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu ayat hakamu ila tauqut itu waqad umiru ayakfuru bih. Itu kan sampai ada fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, itu ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu kan ada kasus gini. Ada perselisihan antara orang munafik, ya, orang munafik dengan orang Yahudi. Dalam riwayat ini disebutkan dalam kasus pengairan air sawah. Kemudian mereka membawa perselisihan itu di hadapan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, kepada baginda Nabi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diputuskan oleh Nabi itu dimenangkan untuk orang Yahudi. Orang munafik nggak setuju, dibawa ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, apakah anda sudah ke Nabi? Sudah. Bagaimana keputusan Nabi begini? Ya saya seperti Nabi. Nggak puas juga, datang kepada Umar bin Khattab. Sama Umar bin Khattab begini, Anda tunggu di sini dulu. Dan masuk ke dalam rumah. Umar bin Khattab bawa pedang, langsung dipenggal itu orangnya. Nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Makanya keluarga dari pihak orang munafik ini protes pada Nabi. Umar telah membunuh orang mukmin. Minta kisos kan. Dan Umar berkata pada Nabi, ya Rasul, inau rodda hukmaka. Ini dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi ya, Ahkamul Quran. Beliau menyitir riwayat ini. Rasul, orang ini telah menolak keputusan Anda. Gitu. Dan apa jawaban Nabi SAW? Antal Faruq ya Umar. Makanya Umar itu dapat gelar Al Faruq itu karena kasus itu. Dan Nabi membiarkan perilaku dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Ya, itu artinya begini. Bahwa kalau tadi disebut lemah lembut gitu atau didoakan, ya salah. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq itu sampai pada taraf seperti itu. Lah Ustaz, apa boleh dia seperti Umar gitu? Kalau menurut saya jangan melampaui apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus bersikap keras iya, cuma kita perlakukan sesuai dengan syariat. Karena itu yang terbaik Ustaz. Kira-kira seperti itulah walalam. Ya, artinya kan kita juga yang pertama harus meninggalkan itu kan, meninggalkan dari sisi kemunafikan itu. Kalau kita memang benar-benar udah tahu secara itikodi dia itu munafik, ya kita harus tidak menjadikan beliau itu sebagai teman, sahabat atau kita, jangan. Teman kita itu kan. Yang kedua, kita harus bersikap tegas Ustaz, tegas ya. Tidak tidak menyerang, tetapi kita pun juga harus bersikap tegas ya, seperti tegas, Nabi seperti Nabi SAW. Ya. Baik Ustaz, masih ada waktu atau enggak nih kira-kira? Kalau ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz nih. Ya, boleh. Satu pertanyaan lagi ini yang terakhir mungkin. Bagaimana supaya kita itu terhindar dari ciri-ciri munafik ini. Artinya dalam berinteraksi, dalam beraktivitas kita sehari-hari kan bisa jadi kita juga berdusta, bisa jadi kita juga mengingkari janji seperti itu. Itu harus apa yang harus kita lakukan Ustaz agar kita itu terlindung atau terhindar daripada sifat kemunafikan itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu berkawan dengan orang-orang yang soleh. Jangan panjenengan berkawan dengan orang-orang yang tidak soleh. Jadi itu adalah langkah yang kalau menurut saya sendiri itu adalah langkah yang paling baik untuk mencegah diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Karena dengan kita bergaul dengan orang soleh, insya Allah kita akan ketularan solehnya. Kemudian yang kedua adalah ya kita harus memperbanyak takarub kepada Allah SWT. Mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbanyak zikir, baca Al-Quran, lebih-lebih lagi sebentar lagi Ramadan ya. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai ulama itu Imam As-Syafi'i pernah mengatakan, sudahlah tutuplah buku-buku fikih kalian, buku-buku tafsir tutup kalian. Sekarang adalah syahrul Quran, makanya membaca Al-Quran. Bukan tawakuf pengajian ya, bukan. Menutup pengajian. Ya, kalau itu mungkin yang di madhab Syafi'i itu menutup buku itu maksudnya prei ngajinya, enggak gitu sebetulnya. Maksudnya lebih fokus mempelajari
Al-Quran gitu loh maksudnya. Bukan pengajian tawakuf, malah kan biasa malah tawakuf ya, tawakufan kan biasanya. Enggak seperti itu Ustaz. Jadi itu yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, kita harus banyak berdoa memohon pada Allah untuk dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi salah satunya tadi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, itu salah satunya. Atau yang doa di habis salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya gitu Ustaz kira-kira. Baik Ustaz. Baik Sobat Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perbincangan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan perbincangan ini membawa manfaat buat Sobat Mutakin sekalian, khususnya bagi diri saya pribadi. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.